ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada siap majlis apa belum ini? Sudah pada makan apa belum? Belum. Ada. Di sini makan-makan. Berarti materinya jangan lama-lama. Biar cepat makan, Ustaz. Betul Ibu. Jauh orang dari Jogja cuma kayak gini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yusini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mubarakah bersama orang-orang yang masya Allah ya. Insya Allah duduknya kita di sini akan terulang lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua adalah orang yang berusaha mendekat kepada Allah, taqarrub dengan wasilah thalabul ilmi. Kita mengharap cintanya Allah, kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi di antara kegiatan utama kita adalah kita mempedulikan anak-anak yatim, para penghafal Al-Quran. Sedangkan Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan semua yang hadir untuk meningkatkan iman dan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu fondasinya adalah ilmu. Kan takwa itu definisinya apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Salah satu makna takwa itu khasyah atau takut. Ya. Orang yang bertakwa ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya mesti punya dasar ilmu. Karena orang yang bertakwa tanpa dasar ilmu itu adalah orang-orang yang melenceng. Saya kasih contoh. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi menerangkan tentang seorang ahli ibadah dari Maroko. Dia bukan cuma ahli ibadah biasa, disifati karena mujtahid fil ibadah. Dia adalah orang yang totalitas, mati-matian, sungguh-sungguh dalam beribadah. Suatu hari ahli ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, membeli seekor keledai betina. Keledai betina bahasa Arabnya atanun. Keledai betina bahasa Arabnya atanun. Ini keledai diparkir di samping tempat ibadah, ditali di samping tempat ibadah, tidak pernah dibawa ke pasar, tidak pernah dibawa pergi kemana-mana, tidak pernah ditunggangi intinya keledainya. Sampai-sampai tetangga-tetangganya mulai kepo. Chef, tanya gitu, Anda ini beli keledai kok tidak pernah dipakai tuh, sebenarnya tujuan belinya apa gitu? Akhirnya dia mengatakan, inni ashtariha li uhassina biha farji. Saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluan saya. Loh, maksudnya gimana sih? Ya, ini kan dia seorang ahli ibadah, tapi dia manusia biasa, laki-laki yang punya apa? Nafsu seksual. Dia mau menjauhi zina, dia tahu ayat wala taqrabuz zina, tapi sepaham dia zina itu hanya kepada perempuan. Jadi kalau sama keledai boleh. Walhasil setiap kali dia selesai melakukan ibadah lalu muncul hawa nafsunya disalurkan kemana? Nah, ini kira-kira betul apa tidak? Salah apa parah? Salah dan parah. Kenapa? Ini contoh aja. Contoh orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Disangkanya dia bertakwa, disangkanya takarruf kepada Allah, disangkanya sedang mendekat kepada Allah, padahal sejatinya dia sedang bermaksiat kepada Allah karena dia tidak tahu. Jangan-jangan atau jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah atau kita bermaksiat kepada Allah tanpa kita tahu ilmunya. Alhamdulillah.
Saya menyiapkan materi itu tentang Nabi Yusuf, tapi kok ini jamaahnya malah lebih mayoritas kawak-kawak ini, bukan anak-anak muda, gimana ini? Hah? Langsung mempersiapkan materi persiapan akhir hayat ya. Bagus. Toh kisah Al-Quran itu cocok buat siapa-siapa. Baik, kita akan sedikit mengulik tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf itu dari 12 anaknya Nabi Yakub, beliau yang paling dicintai, yang paling disayang sama ayahnya, karena memang Nabi Yusuf ini mumayyaz, punya kelebihan yang tidak dimiliki saudara-saudaranya yang lain. Kita tidak bisa katakan bahwa Nabi Yakub itu tidak adil, karena mustahil seorang nabi itu tidak adil. Kadang-kadang kan kita mendefinisikan adil itu harus sama rata, padahal adil itu adalah proporsional. Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf karena memang dia anak paling bungsu, ibunya sudah meninggal, maka ya wajar saja kan diberikan perhatian lebih. Cuma kadang-kadang perhatian orang tua yang lebih kepada salah satu anaknya bisa memunculkan kecemburuan, bisa menimbulkan kesenjangan sosial, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf bersaudara gitu kan. Saudara-saudaranya menyangka bahwa ayah ini pilih kasih, ayah lebih mencintai Yusuf daripada kami. Nah, disinilah ada sebuah quotes yang ulama itu, kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf itu menyebabkan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kadang-kadang cinta itu adalah anugerah, tapi cinta juga bisa jadi musibah. Bisa jadi karena salah porsinya, atau bisa jadi salah responnya. Nah, karena Nabi Yakub itu kan mencintai anaknya, tapi direspon sama saudara-saudaranya yang lain dengan buruk. Coba bayangkan, kakak-kakak 10 orang berkumpul, kemudian melucuti pakaian adiknya, memukulinya sampai berdarah-darah, kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Bahkan alhamdulillah kalau kita mau cek di ayat sebelumnya, Allah berfirman tentang saudara-saudara Yusuf, uktulu Yusuf, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Nah, itulah ketika rasa cemburu dan hasad tidak dimanage dengan baik, tertumpuk sekian lama, bisa menyebabkan seorang kakak tega untuk membunuh atau menyakiti adiknya. Ya, kalau apalagi zaman sekarang era kriminalitas ini, kita akan temukan banyak sekali kisah-kisah tidak masuk akal. Kisah-kisah tidak masuk akal, orang tua membunuh anaknya dan lain sebagainya. Jadi ya wajar saja lah kalau misalkan ada kejadian kakak bunuh, kakak mau menyiksa atau menyakiti adiknya. Ya, lanjut. Singkat cerita, sumur yang di dalamnya Nabi Yusuf itu dicemplungkan, dimasukkan, jadi penyebab Nabi Yusuf pada akhirnya sampai ke sebuah istana mewah di negeri Mesir. Kadang-kadang kita kena musibah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin mengantarkan kita kepada satu kondisi tertentu yang jauh lebih baik. Ketika Nabi Yusuf masuk sumur, kemudian ada musafir yang lewat, mereka ngangkat ember, kaget mereka mendapati ternyata di dalam sumur itu ada seorang anak yang tampan luar biasa. Lalu Nabi Yusuf disembunyikan sebagai salah satu dagangan sampai di Mesir, langsung dibawa ke pasar budak, dijual dengan harga yang murah. Wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah. Cuma dijual beberapa dirham saja. Satu dirham anggaplah 50.000. Bakhs itu antara 3 sampai 9. Anggaplah 9 dirham yang paling mahal. 9 dikali 50.000. Ya itulah kurang lebih harganya Nabi Yusuf ketika dijual waktu itu. Kalau dijual ke kita sih beli nggak? Kalau ditawarkan ke kita beli apa enggak? Belilah ya, ganteng ya. Nabi Yusuf dibeli oleh salah seorang menteri Mesir namanya Kitfir. Lalu dihadiahkan kepada seorang istrinya yang sangat cantik namanya Zulaikha. Ketika itu kan Nabi Yusuf masih muda, umurnya masih umur 7 tahun gitu ya. Diambil sama Zulaikha, diadopsi, dijadikan anak angkat gitu ya, jadikan anak angkat. Kemudian dipelihara dengan sedemikian rupa, mendapatkan makanan yang enak, pakaian yang terbaik, kamar yang paling mewah. Saya perlu buka Al-Quran. Jamaah kalau mau buka Quran boleh ya. Surat Yusuf,
surat ke-12, kita sambil baca suratnya supaya kita bisa merasakan nikmatnya kisah ini. Di situ ayat ke-21. Ayat ke-21, surat Yusuf ayat ke-21. Ketika Kitfir membeli Nabi Yusuf lalu menghadiahkan kepada istrinya Zulaikha, Kitfir mengatakan, akrimi mathwah, muliakanlah tempat tinggalnya. Kenapa kok Kitfir mengatakan demikian kepada istrinya? Karena dia tahu masyarakat Mesir, terutama perempuannya, itu memang punya problem dalam urusan adab, etika, punya problem dalam urusan seksual. Jadi yang namanya perselingkuhan, perempuan pejabat, orang-orang perempuan elit itu melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, bagi kalangan bangsawan waktu itu, skandal di antara mereka itu adalah hal biasa. Makanya nasihatnya Kitfir kepada istrinya adalah akrimi matwahu, muliakanlah tempat tinggalnya. Muliakan tempat tinggalnya itu seakan-akan dia bilang, jaga adabmu ketika kamu berurusan dengan anak ini. Kalau kamu mau masuk ke kamarnya, jangan lupa ketuk pintu. Kan kadang-kadang ini masih anak kecil juga kan, langsung buka aja pintunya. Tapi diajarkan untuk apa? Jaga adabmu, jangan ngintip, ketuk pintu dulu, dan seterusnya. Karena mohon maaf nih, saya pernah dulu ketika di pondok punya teman kawan, seorang ustadz juga, seorang ustadz. Saya diajak silaturahim ke rumah seorang warga. Ketika dia datang ketuk pintu, Assalamualaikum, belum ada yang jawab lagi. Assalamualaikum, mincong-mincong kayak gitu. Begitu tidak ada orang, baru ketukan yang kedua itu. Langsung dia naik ke lantai 2, masuk ke rumah langsung naik lantai 2. Wah, tidak bener nih orang. Ini kan kalau misalkan nanti ada perempuan belum pakai kerudung, barusan keluar dari kamar mandi masih pakai handuk, kalau ada suami istri sedang perang melawan Yahudi, masuk aja kan. Perhatikan adab kalian. Karena izin, hakikatnya izin ketika orang mau masuk rumah itu adalah izin untuk melihat. Saya dulu ketika zaman kecil segini mungkin, saya diajak sama abah saya ke tempat saudara sepupu loh. Ketika ketuk pintu saya ngintip-ngintip kayak gini, dijambak rambut saya sama abah. Kau mau matamu ditusuk pakai besi panas di neraka, kau ngintip-ngintip rumahnya orang kayak gitu. Nah, boleh kita bertamu rumahnya orang. Pak ngiten-ngiten. Nah, ya. Kan kita nggak ngerti sohibul bait sudah siap apa belum. Itulah akrimi mathwahu, muliakanlah tempat tinggal. Ala kulli hal, asa ayang fa'ana au dan takhidahu walada. Akhirnya Nabi Yusuf diadopsi dari mana? Nabiullah Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang anak muda yang luar biasa karena diperhatikan gizinya, fasilitasnya dan lain sebagainya. Apalagi beliau dididik, dilatih oleh ibarat kata ya, orang-orang yang paling hebat di istana. Nabi Yusuf diajari memanah, diajari renang, diajari berkuda, diajari bela diri. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Nabiullah Yusuf tumbuh menjadi seorang anak muda yang sangat sempurna. Ganteng fisiknya, ganteng hatinya. Indah wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam, rambutnya bagus, matanya bagus, senyumnya itu bisa membuat kaum Hawa itu kelepek-kelepek, oba-oba Korea lewat. Ya. Loh, kalau kita mau pelajari di ayat yang lain nanti, ketika perempuan-perempuan Mesir itu melihat Nabi Yusuf, mereka itu mengiris jari-jarinya sampai berdarah-darah dan mereka tidak ngerasa gitu. Saking gantengnya Nabi Yusuf, mereka terbius gak sadar kalau mereka ngoncei tangan mereka sendiri. Ngoncei. Yang ngiris. Nabi Muhammad SAW jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf, tapi ketampanan Nabi Muhammad tidak menyakiti siapapun. Nabi yang paling tampan bukan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Yang kedua, yang lebih tampan dari Nabi Yusuf, Nabi Adam, karena Allah ciptakan istri dengan tangan Allah. Nah, baru yang ketiga Nabi Yusuf. Ala kulli hal, Nabi Yusuf ini tampan. Nah, Zulaikha yang semulanya mendidik Nabi Yusuf sebagai seorang ibu kepada anak, dia sayang, dia cinta sebagai seorang ibu angkat kepada anak angkatnya, melihat Nabi Yusuf itu tumbuh dewasa, diperhatikan setiap hari ketika latihan, kok ganteng, kok maco, kok keren. Akhirnya mulai muncul apa di dalam hati Zulaikha ini?
Perasaan cinta bukan ibu kepada anak, tapi perempuan kepada laki-laki dewasa. Mulai muncul itu hasratnya, hawa nafsunya, yang kemudian di manage dengan baik oleh setan, gitu kan ya. Di manage dengan baik oleh setan, ditiup-tiup terus itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ini ayat yang mau kita bahas. Ayat ke-22, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Yusuf itu sudah balik, maka kami karuniakan kepadanya ilmu dan hikmah. Nabi Yusuf disifati dengan ilmu dan hikmah. Walaupun beliau tampan, walaupun beliau fisiknya bagus, yang ditonjolkan sama Allah tentang Nabi Yusuf itu apa? Ilmu dan kebijaksanaannya. Karena kadang-kadang kalau ada anak laki-laki ganteng tok, bagus tok badannya tapi goblok, ini agak repot. Karena kegantengan yang sebenarnya itu kan kegantengan hati, inner beauty. Inner beauty itu karakter, ilmu, pengalaman. Ganteng doang tapi kok on ya susah. Kalau nikah itu jadi masalah kan gitu. Nah, Allah berfirman di ayat yang ke-23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsiha. Ini ayat yang mau kita kasih. Wa rawadathu. Rawada yurawidu artinya menggoda. Dan menggodanya si Yusuf allati dia huwa fi baitiha, yang Nabi Yusuf ada di rumahnya, berarti si Zulaikha, an nafsihi. Zulaikha menginginkan sesuatu dari Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Menginginkan perbuatan yang nista, yaitu zina. Rawada yurawidu artinya menggoda. Dalam bahasa Arab ini dalam wazan fa'ala yufa'ilu, yufidu al-istimrar. Jadi tidak ada kisah sekali laki-laki chatting dengan perempuan langsung terjadi zina, tidak mungkin. Jadi zina itu tidak terjadi secara langsung, melainkan akumulasi. Dari pertama mata memandang, ada masalah. Aduh, enak. Saya izin ya Ustaz. Dari kata warawadathu, rawada yurawidu itu ala wazni fa'ala yufa'ilu, yang menunjukkan makna istimror, ada proses panjang, keberlangsungan sekian lama. Jadi tidak ada seorang itu tiba-tiba zina, tapi dimulai dari lirikan mata, berkali-kali ketemu. Kalau bahasa gaulnya anak-anak itu cinlok, cinta lokasi. Kemudian lirikan-lirikan mata yang berbalas gitu kan. Terus kemudian minta nomor. Kemudian mulai jabri, assalamualaikum ukhti, apa kabar ukhti, sehat, alhamdulillah akhi. Ya. Besok ada kajian Ustaz Lukman di Masjid Surah Ubudutamun Zalan. Gimana, berangkat enggak? Ada barengannya apa belum? Wah, kencang syar'i ngajak ke majelis ilmu. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan innalillah. Udah sholat duha belum? Sudah qiyamul lail belum? Oh, sudah, nanti lagi ruku, antum lagi apa? Ini pacaran yang katanya syar'i tapi sama sekali tidak syar'i. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah Zulaikha yang setiap hari memperhatikan Nabi Yusuf. Tidak bisa tahan, bayangkan, wong perempuan sekali melihat Nabi Yusuf aja mereka bisa mengiris tangannya tanpa mereka sadari. Bayangkan betapa tersiksanya Zulaikha karena setiap hari dia ketemu sama Nabi Yusuf di rumah. Mau tidak mau ngelirik, mau tidak mau senyum, mau tidak mau berusaha tanya kabar dan seterusnya, sampai akhirnya setan betul-betul menguasai dirinya. Dia sudah tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya, maka diceritakan wa ghallaqatil abwa, ditutuplah pintu-pintu. Jadi istana Kitfir yang sangat besar itu, di tengah-tengah istana persis ada sebuah kamar yang sangat besar. Kamar ini diriwayatkan itu memiliki 7 lapis dinding. Setiap dindingnya ada 7 pintu. Yang kalau semua pintu itu dikunci rapat, orang yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Nah, maka diceritakan sama Allah wa ghallaqatil abwab, bukan ditutup satu pintunya, bukan wa ughliqal bab, tapi wa ghallaqatil abwab, ditutup semua pintunya itu, dikunci.
Zulaikha sudah siapkan itu ruangannya, apa namanya, mungkin AC-nya sudah dinyalakan berapa derajat Celcius biar hawanya enak gitu kan. Terus kemudian lilin-lilin yang suasananya redup-redup mesra, remang-remang sudah dinyalakan, bukur dinyalakan supaya suasananya wangi. Kasurnya sudah disiapkan, spraynya disiapkan, ditaburi bunga mawar, disemprot parfum. Dianya sendiri juga pakai pakaian yang paling well done, masya Allah ya, pakai pakaian perang gitu kan. Terus kemudian parfum itu bukan cuma disemprot satu semprot, dua semprot, mungkin sudah di cukai awal gitu kan. Betul-betul dia set kondisi kamar itu sangat cocok untuk sangat kondisi sekali. Maka ketika Nabi Yusuf sudah masuk, Nabi Yusuf disuruh masuk kan dia tidak tahu, dia husnudon aja sama majikan, dia mau dipanggil dalam keperluan apa. Sampai di dalam ternyata pintunya dikunci semua. Kemudian Zulaikha mengatakan, hai tarak, kemarilah, aku menyerahkan diri kepadamu. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' ila Ahkamil Quran, ada diskusi antara Zulaikha sama Nabi Yusuf ketika dia merayunya. Ya Yusuf, ma ahsana surata wajhik. Wah Yusuf, betapa tampannya wajah. Nabi Yusuf menjawab, firrahmi sawwarani rabbi. Allah lah yang membentuk wajahku ini ketika ada di dalam rahim. Ya Yusuf, ma ahsana sya'rak. Wah Yusuf, betapa indahnya rambutmu. Tidak lurus, tidak keritingnya, ikal indah. Nabi Yusuf mengatakan, huwa awwalu syai'in yabla minni fi qabri. Rambutku adalah yang pertama kali rusak ketika nanti aku di dalam kubur. Ya Yusuf, ma ahsana ainaik. Wah Yusuf, betapa indahnya kedua matamu. Nabi Yusuf mengatakan, bihima anzuru ila rabbi. Dengan kedua mataku ini aku akan melihat Tuhanku. Ya Yusuf, irfa' basaruk wanzur fi wajhi. Wah Yusuf, angkatlah pandanganmu, lihatlah kepada wajahku, kata Zulaikha. Karena Nabi Yusuf nunduk terus. Wadur basar, mantap sekali Nabi Yusuf. Kalau kita sudah wallahu a'lam kondisinya nggak memungkinkan kita untuk wadur basar, tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap nunduk terus. Terus kemudian ketika dia bilang, kenapa kau tidak mengangkat wajahku, pandanglah ini loh, wajahku cantik kayak gini. Nabi Yusuf mengatakan, inni akhaful ama fi akhirati. Aku takut nanti di akhirat mataku buta. Ya Yusuf, adnu minka wa tataba'adu minni. Aku mendekatimu kok kau malah menjauh. Jadi Zulaikha sambil ngomong, sambil maju, Nabi Yusuf sambil nunduk, sambil mundur. Semakin garang ini rayuannya, Nabi Yusuf semakin mundur, semakin menundukkan pandangannya. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok kau menjauhiku? Nabi Yusuf mengatakan, uridu bidzalikal qurba min rabbi. Aku menjauhimu supaya aku mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Wahai Yusuf, ini spraynya sudah tak siapkan, kelambunya sudah tak pasang, apalagi ayo bangunlah, tunaikan hajatku, kata Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, idzan yadhhabu minal jannati nasibi. Kalau aku melaksanakan keinginanmu, maka jatahku di surga sudah hilang. Ala kulli hal, ini gambaran tentang bagaimana Zulaikha itu betul-betul merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di dalam ayat ini dikatakan, ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul dhalimun. Kata-kata ini sangat indah karena Nabi Yusuf mengatakan ini maksudnya Allah. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang zalim. Tapi Zulaikha memahami bahwa yang dimaksud itu adalah suaminya. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul dhalimun. Ayat berikutnya 24 menarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha sudah sangat menginginkan Nabi Yusuf, wa hamma biha. Nabi Yusuf juga menginginkan Zulaikha. Ini menarik sekali. Para ulama memberikan keterangan. Tertariknya Nabi Yusuf kepada Zulaikha itu apa? Nabi Yusuf menginginkan apa? Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Yusuf ingin memukul Zulaikha atau ingin mendorongnya. Tapi nanti kalau seandainya dipukul atau didorong, Zulaikha punya bukti, bisa playing victim gitu, ngomong sama suaminya, ini Yusuf mau memperkosaku, bahkan dia tidak segan-segan memukulku dan sebagainya. Seandainya dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka itu akan dilakukan. Ada juga yang memaksudkan Nabi Yusuf menginginkan wahamma biha, itu Nabi Yusuf juga sudah menginginkan
zina juga dengan Zulaikha. Dalam satu riwayat disebutkan sudah dilepas celananya. Dalam riwayat lain, Nabi Yusuf sudah ada di posisi di antara kedua pahanya. Sudah duduk seperti seorang suami kepada istrinya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ada banyak hikmah yang disimpulkan para ulama mufassirin bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf juga manusia biasa. Atau memang Nabi itu juga memiliki syahwat seperti manusia-manusia pada umumnya. Cuma dalam keadaan yang paling panas seperti itu pun Nabiullah Yusuf bisa menjaga dirinya. Ini menunjukkan perbedaan antara kita manusia biasa dengan beliau sebagai seorang nabi. Beliau itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kekuasaan Allah yang dilihat Nabi Yusuf ini juga diriwayatkan ceritanya macam-macam. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah sangat dekat dengan Zulaikha, tiba-tiba Zulaikha berdiri. Stop. Zulaikha menuju ke pojokan ruangan. Di pojokan ruangannya Zulaikha itu ada sebuah patung. Dan Tuhannya orang-orang Mesir itu salah satu namanya Tuhannya itu Amun. Ada di pojokan ruangan itu berhala yang dikalungi mutiara dan berbagai macam perhiasan. Kemudian Zulaikha itu ngambil kain ditutupkan kepada patung itu. Kita perlu tahu bahwa Zulaikha ini adalah seorang istilahnya manusia tapi dikultuskan. Karena dia adalah seorang yang menjaga kuil. Dia perempuan yang dimuliakan, dianggap sebagai wanita suci karena dia punya hubungan erat dengan Tuhan-Tuhan mereka. Wanita yang dimuliakan karena dia ahli ibadah. Tapi subhanallah dia punya perasaan gitu. Ketika dia mau zina, ditutupi dulu patungnya. Nabi Yusuf tanya, "Matas nain, kenapa kau melakukan itu?" "Aku malu kalau dilihat sama Tuhan." Nabi Yusuf mengatakan, "Aku yang lebih berhak malu kepada Tuhanku daripada kamu. Aku lebih berhak malu kepada Allah daripada kamu." Karena Nabi Yusuf sejak kecil sudah dikenalkan ayahnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga maknanya laula ar-ra'a burhana rabbih, itu di langit-langit kamarnya Zulaikha itu tertulis wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ada lagi maksudnya laula ar-ra'a burhana rabbih, tiba-tiba muncul wajahnya Nabi Yakub ada di dinding kamar itu. Yang Nabi Yakub menggigit kukunya. "Apa yang kau lakukan, wahai Yusuf?" Lalu beliau tersadar, laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Wa kadza ceritanya akhirnya Allah selamatkan Nabi Yusuf wastabaqal bab. Di ayat berikutnya diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam balapan sama Zulaikha, berlari untuk menuju pintu. Beliau dapat wahyu, berlarilah kamu menuju pintu karena nanti semua pintunya yang dikunci itu akan dibukakan. Ini pelajaran. Jadi kalau kita menghadapi seorang perempuan yang sedang kesurupan, itu tidak usah ukhti istighfar, ukhti takutlah kamu kepada Allah. Omongan-omongan ini tidak membuat syahwatnya itu reda, tapi justru akan semakin naik. Akan semakin gemes ini perempuannya. Maka kalau menghadapi perempuan-perempuan yang kayak gini, solusinya tinggal lari, kabur, blokir. Jadi blokir WA-nya, blokir Instagram-nya, karena dia akan cari celah terus. Apa ini? Saling memblokir kan apa ya? Blokir oma-oma. Memang agak lain Ustaz. Kalau ada perempuan yang seperti itu, segera tinggalkan. Karena begini, ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang makarnya setan, Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi ketika yang disebutkan makarnya perempuan, inna kaidahunna 'adzim. Sesungguhnya makar perempuan itu jauh lebih besar, lebih mengerikan daripada makar setan. Apalagi kalau perempuan ketemu sama setan, kerjasama mereka, wah ini ngeri, tidak ada lawan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yusuf berlari, Zulaikha mengejar dari belakang sampai di pintu yang paling terakhir. Zulaikha berhasil menarik bajunya Nabi Yusuf, kemudian ditarik sampai sobek bajunya.
Wa qaddat qamisahu min duburin, bagian belakang bajunya itu sobek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, ketika pintu terakhir terbuka didapati suaminya si Kitfir sudah ada di depan pintu. Nabi Yusuf dalam keadaan terengah-engah, menggeh-menggeh. Istrinya juga dalam keadaan pakai pakaian yang seperti itu. Kemudian juga terengah-engah, apa yang terjadi antara budakku dengan istriku? Apa yang terjadi? Maka Zulaikha langsung menuduh Nabi Yusuf. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan untuk keluargamu? Bukankah dia pantas dipenjara atau disiksa dengan siksa yang keras? Kenapa Zulaikha tidak menawarkan eksekusi? Karena Zulaikha mencintai Nabi Yusuf. Jadi dia tidak ingin Nabi Yusuf dihukum mati. Ya penjara aja lah, atau siksa-siksa yang keras. Nah di sini Nabi Yusuf membela dirinya. Hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayu saya untuk melakukan perbuatan nista. Di sini ada pelajaran bahwa ketika seorang mukmin dituduh melakukan perbuatan keji, dia boleh melakukan klarifikasi, membela diri untuk menjaga kehormatan diri. Bahkan seorang itu ketika mati dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, maka dia dianggap sebagai seorang yang syahid. Ala kulli hal, kita persingkat waktunya karena sudah harusnya cuma berapa? 15 menit. Nah, ya. Izin untuk akhirnya singkat cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam dihinakan ya. Sebelum beliau di penjara itu diarak naik keledai keliling kota Mesir sambil dipecuti. Di belakang Nabi Yusuf ada seorang ibarat bawa toa gitu ya, teriak-teriak. Ini adalah balasan bagi seorang budak yang tidak tahu diri, ingin melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Jadi beliau itu sebelum dimasukkan ke penjara difitnah seperti itu di halayak umum. Ya biasalah ya, kalangan elit itu kalau punya skandal di dalam rumah tangganya, mereka akan melakukan segala cara untuk menutupinya. Pernah di negeri Wakanda ada kejadian kayak gitu, tidak usah kita cerita. Lanjut aja. Singkat cerita, Nabi Yusuf di penjara selama bertahun-tahun di penjara sampai para ulama mufassirin menyebutkan ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Dan Nabi Yusuf keluar penjara karena berhasil menakwilkan mimpi raja. Rajanya mimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus. Lalu ada 7 gandum yang gemuk-gemuk tiba-tiba layu diganti dengan 7 gandum yang kurus-kurus. Rajanya bingung. Semua ahli tafsir mimpi sudah dikerahkan untuk menerjemahkan mimpinya, tapi tidak ada satupun yang bisa. Maka Nabi Yusuf dimunculkan namanya, direkomendasikan. Ada seorang di penjara, orangnya sangat jujur, dia bisa mentakwilkan mimpi. Maka ketika Nabi Yusuf dipanggil dan bisa memberikan takwilannya berikut solusinya, maka disitulah Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Setelah namanya dibersihkan, setelah kehormatannya dipulihkan, Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri. Ini insya Allah poin terakhir materi yang mana saya ingin poin dari materi ini kita mengetahui hakikat cinta kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat jadi menteri. Beliau adalah menteri yang sangat luar biasa adil. Beberapa waktu sebelum Nabi Yusuf keluar penjara dan diangkat jadi menteri, Kitfir suaminya Zulaikha itu meninggal. Nah, sehingga Nabi Yusuf itu ketika diangkat melihat posisi sebagai bendahara Mesir dan menteri perpanganan itu kosong. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku sebagai bendahara Mesir. Seorang anak muda barusan keluar penjara di hadapan menteri senior nembung sama Fir'aun, tolong jadikan saya bendahara Mesir. Ini kan kepercayaan diri ya luar biasa. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas dari mana sumber PD-nya Nabi Yusuf itu. Gimana cara Nabi Yakub mendidik kok bisa sampai sepede itu anaknya? Nanti kita akan temukan jawabannya pada episode berikutnya. Sekarang kita fokus pada kisah Nabi Yusuf keluar dari penjara, diangkat jadi menteri. Kemudian 7 tahun pertama, 7 tahun yang subur, Nabiullah Yusuf berhasil mengatur perekonomian dan pertanian Mesir sedemikian rupa, sampailah Mesir menjadi negeri yang punya lumbung gandum paling besar pada masanya. Nah,
ketika masuk 7 tahun kedua, masuk musim paceklik, yang merasakan paceklik bukan cuma Mesir tapi seluruh penduduk Syam. Syam itu Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, sebagian Mesir, sebagian Tabuk, sebagian Irak, sama sebagian Turki. Negeri di antara dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat itu negeri Syam. Waktu itu yang paceklik negeri Syam. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf juga ikut merasakan kan, sampai akhirnya nanti mereka datang. Nah, yang akan kita zoom pada kisah ini adalah Zulaikha. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Zulaikha itu sejak Nabi Yusuf di penjara, dia merasakan perasaan yang campur-campur di hatinya. Dia masih cinta, dia masih sayang, dia kagum sama Nabi Yusuf. Dia itu sebenarnya punya rasa hormat dan respect sama Nabi Yusuf, tapi dia kasihan sama Nabi Yusuf, tapi dia juga campur-campur perasaannya. Jadi ketika Nabi Yusuf ada di penjara, orang yang paling menderita itu bukan Nabi Yusuf, tapi Zulaikha yang di luar penjara. Karena dia merasakan perasaan bersalah dan perasaan cinta yang bercampur jadi satu selama bertahun-tahun. Sampai usianya tambah dia tidak bisa urus hartanya, maka para pengawal-pengawalnya, penjaga-penjaganya, karyawan-karyawannya, budak-budaknya, itu puncak penderitaannya Zulaikha ketika musim paceklik. Musim paceklik, orang-orang Mesir mereka merasa butuh uang untuk beli gandum. Salah satu rumah yang paling empuk untuk dirampok adalah istananya Zulaikha, karena sudah tidak ada suaminya, sudah tidak ada orang-orang yang bisa dipercaya lagi untuk menjaga istana tersebut. Bahkan orang-orang yang paling dipercaya mengkhianati, dirampok di rumahnya, dicuri barang-barangnya, dijarah, dipoteli emas-emas yang ada di rumah itu. Sampai kondisinya Zulaikha itu sangat memprihatinkan. Dia sudah tua, ya, Zulaikha sudah tua, matanya buta karena setiap hari menangis, memikirkan tentang cintanya kepada Yusuf dan memikirkan sebenarnya siapa sih zat yang dicintai oleh Yusuf. Itulah yang membuat Zulaikha nangis terus sampai kondisi fisiknya memburuk. Dia pun juga jadi sedikit lebih bungkuk daripada sebelumnya. Hartanya habis, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia jadi perempuan yang lantung-lantung di pinggir jalan ngemis. Kadang-kadang ada orang yang tahu ini Zulaikha, kesian dikasih uang. Sebagian lagi mereka anggap, oh ini tuh dulu perempuan yang punya skandal di rumahnya. Nah, suatu hari ketika masa paceklik itu, salah satu tradisi Nabi Yusuf itu keliling seminggu sekali, sama bawa pasukan survei keadaan masyarakat keliling. Dan itu Nabi Yusuf kelilingnya sambil bawa pasukan yang sangat banyak, menunjukkan kegagahan beliau sebagai seorang menteri Mesir. Nah, disitulah ada dua orang yang menasihati Zulaikha, ayo kau cobalah temui itu menteri yang sekarang, itu kan dulu mantan budakmu. Coba kau sampaikan kondisimu, barangkali dia akan iba dan membantu kamu. Lalu orang yang kedua bilang, oh jangan, kalau kau datang kepada dia, lalu kau menyebutkan bahwa kamu adalah majikannya yang dulu, sedangkan nanti dia ingat semua perlakuan burukmu terhadap dia, nanti dia akan mempermalukanmu di depan umum. Zulaikha marah sama orang yang kedua, dia katakan, jaga mulutmu baik-baik, aku lebih kenal dia daripada kamu. Dia itu orang yang baik, tidak mungkin Yusuf itu akan memperlakukanku seperti itu. Maka akhirnya ketika Nabi Yusuf itu sedang pawai, sedang keliling, sedang survei kondisi masyarakat, Zulaikha naik ke satu tempat yang tinggi, lalu dia berteriak, Subhana man ja'alal abida malikan li ta'atih wa ja'alal malika abidan li maksiyatih. Maha suci Tuhan yang menjadikan seorang budak itu menjadi penguasa karena ketaatannya. Yang dimaksud Nabi Yusuf, dia dulunya budak, karena taat sama Allah, menghindari zina, Allah muliakan, dinaikkan jadi menteri. Dan maha suci Tuhan yang telah menjadikan seorang yang mulia jatuh kehormatannya menjadi makhluk orang yang hina karena kemaksiatannya, itu dirinya sendiri. Subhana man ja'alal abida malikan li ta'atih wa ja'alal malika abidan li maksiyatih. Nabi Yusuf nanya, suara siapa ini? Bagus ini omongannya, bawa sini, suruh menghadap orang yang tadi teriak itu. Maka kemudian dibawalah Zulaikha. Nabi Yusuf tanya, mana nanti? Kamu ini siapa? Maka Zulaikha mengatakan, Ana allati kuntu akhdumuka ala suduri qadamayya.
Aku adalah orang yang dulu melayani kamu di bawah kekuasaanku, karena dia kan dulu ratu. Wa urajjilu jummataka biyadayya, akulah yang menyisir rambutmu dengan tanganku sendiri. Wa tarabbaita fi baiti, dulu kamu tumbuh besar di rumahku. Wa akramtu mathwaka, aku dulu diperintahkan suamiku untuk menghormati tempat tinggalmu. Walakin farata ma farata min jahli wa utuwi, terjadilah apa yang terjadi karena kebodohanku dan hawa nafsuku. Fadzuktu wa bala amri, lalu aku merasakan, ya sudah, terjadilah apa yang terjadi. Fadhahaba mali, suatu hari semua hartaku ludes. Wa tadha'dha'a rukni, kemudian tulang-tulangku, sendi-sendiku melemah, aku semakin menua. Wa tala dhulli, panjang sekali aku merasakan kehinaan. Wa amiya basari, mataku sampai buta karena setiap hari aku menangisi cintaku padamu. Wa ba'da ma kuntu maghbutata ahli Misr sirtu marhumatahum, kemudian waktu itu aku menjadi orang yang, ya apa ya istilahnya, jadi perhatian orang Mesir. Sebagian orang memperhatikanku, menyayangiku, mengasihiku, sebagian lagi menelantarkanku dan menghinakanku. Ketika Zulekha mengatakan itu, dia mengatakan wadzalika jazaa'ul mufsidin, itulah balasan untuk orang yang melakukan kerusakan. Nabi Yusuf nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, tapi menangis dengan sangat keras karena semua memori masa kecilnya muncul. Karena memang Zulekha itu lebih banyak berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf nanya, kau itu statusnya masih punya suami, sehingga aku akan mencukupi kalian berdua, atau kau itu dalam keadaan tidak punya suami sehingga aku akan menikahimu? Kata Nabi Yusuf, tawarannya. Zulekha mikir, ini bener dan ya ini. Dulu aku cantik-cantiknya dia tidak mau sama aku. Sekarang aku dalam keadaan kayak gini, dia ingin nama dia aku nikah. Oh main-main ini menteri kurang ajar, mau menghinakan aku. Nabi Yusuf bilang, apakah kau punya permintaan? Apakah kau punya hajat? Dia bilang, ketahuilah wahai Yusuf, kalau seandainya ada satu hal yang paling kuinginkan sebelum aku mati, adalah Allah mengembalikan pandanganku sesaat hanya sekedar untuk melihat wajahmu. Itu yang satu-satunya hal yang paling tak inginkan. Tambah ini lagi Pak, Nabi Yusuf perasaannya semakin sedih dan kesian. Diulangi lagi tawarannya, mau enggak kau tak nikahi? Zulekha marah, dikira Nabi Yusuf ini bercanda, dia langsung kabur pulang. Nabi Yusuf bilang sama menteri-menterinya yang lain, apa ajudannya, tolong kejar dia, sampaikan bahwa maksudku itu beneran. Alhasil dikejarlah Zulekha, disampaikan ulang tawarannya tadi, mau enggak kamu dinikahi sama Yusuf? Ya siapa yang enggak mau katanya kan? Alhasil dia menerima lamaran Nabi Yusuf, dia dipanggil ke istana. Ketika itu Zulekha masuk ke istana dalam keadaan Nabi Yusuf sedang berhadapan dengan para pendeta-pendeta musyrik. Pendeta-pendeta Mesir musyrik waktu itu sedang nantang Nabi Yusuf, tunjukkan bukti bahwa Tuhanmu itu betul-betul lebih kuat daripada Tuhan kami. Memang Tuhanmu bisa apa sih? Baik, kata Nabi Yusuf. Zulekha datang. Ini nanti akan aku tunjukkan kepada kalian kehebatan Tuhanku. Nabi Yusuf nanya, kau mau tak nikahi? Ya, saya mau. Baiklah kalau begitu. Setelah itu yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, diusap matanya Zulekha. Seketika itu matanya yang buta kembali normal. Akan kutunjukkan kepada kalian mukjizat yang kedua. Tuhan kalian patung-patung bisa tidak menyembuhkan mata orang buta? Ini Tuhanku bisa. Oh, mungkin Zulekha pura-pura buta itu pakai apa, eyelens. Baik, kata Nabi Yusuf, akan kutunjukkan yang berikutnya. Nabi Yusuf mengambil gamisnya lalu menutupkan ke wajahnya Zulekha. Kemudian diangkat. Ketika diangkat, Zulekha menjadi perempuan yang cantik, sangat cantik, bahkan jauh lebih cantik daripada ketika dulu dia menggoda Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf yang ketika itu melihat beliau jatuh cinta sama Zulekha. Itulah untuk pertama kalinya Allah memasukkan cinta ke dalam hati Nabi Yusuf kepada Zulekha. Allah melihat ada satu sisi di dalam diri Zulekha, yaitu kejujuran cintanya kepada Nabi Yusuf dan kepada zat yang disembah oleh Nabi Yusuf. Karena selama itu dia menangis karena penasaran terhadap dua hal itu. Cuma memang skandal yang terjadi itu karena dia gagal mengatasi hawa nafsunya. Kurang lebih hukumannya sudah cukup lah.
Suaminya sudah tidak ada. Akhirnya setelah para pendeta itu takjub dengan mukjizat Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Lalu setelah itu Zulaikha minta izin kepada Nabi Yusuf, mohon izin sebelum aku nanti melanjutkan masuk ke kamar dengan kamu, saya ingin bertemu dengan Tuhan kamu dulu, karena hari ini aku sudah memahami, aku sudah mengetahui, aku sudah mengenali, aku sudah mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku tentang siapa zat yang selama ini kau cintai dan kau sembah itu. Sekarang aku sudah tahu dan sekarang aku mencintainya, dan mohon izinkan aku untuk bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum aku ketemu sama kamu. Alhasil Zulaikha masuk ke ruang ibadah, dia munajat sama Allah, dia menangis, menumpahkan semua isi perasaannya. Dia pengalaman bertahun-tahun yang luar biasa itu, dia curahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai berhari-hari dia tidak keluar dari mihrab. Nabi Yusuf sampai gemes, dulu dia yang pingin sama aku yang mau. Sekarang aku yang pingin sama dia tidak keluar dari mihrab. Itulah ketika manusia merasakan cinta yang sejati kepada zat yang semestinya dicintai. Itulah poin kisah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, adalah bahwa Zulaikha yang dulu itu cintanya buta tanpa pondasi ilmu, menyebabkan dia berakhir sangat buruk. Tapi kemudian ketika ilmu membukakan pikirannya, ilmu dan mukjizat membukakan mata hatinya untuk melihat kebenaran, lalu di situ dia mengetahui zat yang sebenar-benarnya harus dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Zulaikha mengenal Allah dan mencintai Allah, dia sendiri sampai hampir lupa sama Nabi Yusuf alaihissalam. Saking asyik masuknya beliau ada di mihrab bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akankah yang duduk di sini bisa merasakan cinta kepada Allah sebagaimana Zulaikha mencintai Allah? Insyaallah. Orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad jauh lebih utama dari Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini hanya miniatur dari keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau baca sirah Nabi Muhammad, kisah ini tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu cara mencintai Allah, dan yang paling hebat dalam menjadikan seluruh sahabatnya mencintai Allah. Mereka para sahabat sampai rela mati karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dia tidak perlu dipaksa melakukan kebaikan. Tidak perlu dipaksa untuk ini sunnah, tidak perlu dipaksa. Karena dia akan mengerjakan dengan sendirinya, mengetahui itu adalah sunnahnya orang yang paling dicintainya, sunnahnya atau perintahnya zat yang dia cintai. Kenapa banyak orang yang tidak serius melaksanakan perintah Allah atau sunnah Nabi-Nya? Karena belum kenal dan belum cinta. Coba misalkan anak cinta sama satu teman, kita ketemunya belakangan ya, misalnya tahun 2021 barusan kenal, tapi anak cinta sama beliau, anak punya potensi anak tawarkan sama beliau, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi dengan senang hati anak berikan, karena ada perasaan cinta. Seperti itulah ketika orang cinta, nggak ada rumusnya sudah, bisa mengerjakan hal yang nggak masuk akal. Seorang ibu ketika mencintai anaknya, seorang istri ketika mencintai suaminya, bayangkan ketika itu cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, semoga kisah ini cukup menjadi pelajaran kita. Memang kalau mau cerita kisah Nabi Yusuf itu udah ada rampungnya gitu ya. Ustadz Nu'man Alihan itu riset tentang surat Yusuf ini 1 tahun bersama timnya yang jumlahnya 100 orang, semuanya magister dan doktor dalam bidang ulumul Quran ataupun tafsir. Dan beliau bikin video tentang surat Yusuf ini 80 episode. Jadi memang nggak akan ada habisnya. Kita dulu di MU bahas kisah Nabi Yusuf ini pakai tafsir Al-Qurtubi, itu pun juga nggak semua poinnya kita bahas, cuma secuplik-cuplik aja. Itu 20 episode baru rampung. Karena saking ini adalah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, yang di akhir Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Allah menjelaskan segala sesuatu dengan sangat detail. Tapi tentunya kita tidak akan bisa menemukan detail ilmu itu di dalam Al-Quran, melainkan kita harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang sekedar membaca terjemahannya tidak akan mendapatkan kisah ini. Ya,
Kisah ini mana didapatkannya? Di ruang kehidupan insyaallah. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniat syifa. Allah yashfi shifaan ajilan. Ukhtina Rifa dan Tukiana. Allah yashfi, Allah yashfi, Allah yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Wal Fatihah biniyatil barakah li ukhtina ibu Trikasih yaumi miladihi annallaha yutil umrahu fi ta'ah fi khair wa lutf wa afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 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 waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin wa la tadalna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innaka ma anzalta ilayna min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Alhamdulillah, insyaallah.